Beginilah Islam. Islam akan selalu menteror. Karena Islam adalah agama teror. Islam agama dari setan. Kalau kita lihat raut mukanya, dia dalam keadaan stres dan panik apilah, karena persembunyiannya sudah diketahui, bahkan nama aslinya sudah diketahui secara pasti. Dan orang ini sekarang sibuk menyalahkan umat Islam dan sibuk menyalahkan Islam, tetapi dirinya tidak introspeksi diri, perlakuan apa yang kemarin-kemarin dia lakukan kepada Islam. Namun nyatanya ikhwafillah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak tinggal diam. Orang ini sekarang ketakutan, bahkan panik. Dia marah-marah tidak jelas, bahkan orang ini marah kepada MUI, katanya MUI anu dan lain sebagainya. Dan kita akan reaksi terlebih dahulu bagaimana pernyataan-pernyataan orang ini yang kemudian kalau misalkan kita lihat dari segi mimiknya ini cukup menandakan bahwa orang ini sekarang sedang stres berat ikhwafillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Asing Ngaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami kabarkan kembali seorang penista Islam yang mengaku dirinya sebagai muslimah, akan tetapi jelas nyatanya dia seorang non muslim. Bahkan tempo lalu dia menista Islam dengan mengucapkan bismillah dan al-fatihah sebelum memakan babi. Nauzubillah min dzalik. Nah, alhamdulillah sekarang persembunyiannya dia diketahui, bahkan orang ini namanya sudah diketahui, bahkan bukan hanya itu saja, pekerjaannya, kemudian keluarga dan sebagainya dia sudah diketahui alhamdulillah. Dan sekarang orang ini sibuk menyerang MUI karena mungkin paniknya dan ketakutannya luar biasa sehingga menimbulkan reaksi yang luar biasa juga dari orang ini alhamdulillah. Baik, kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana pernyataan orang ini yang kemudian sampai sekarang menyudutkan Islam. Silakan alhamdulillah. Beginilah Islam. Islam akan selalu menteror. Karena Islam adalah agama teror. Islam agama dari setan. Baik, kita akan pause terlebih dahulu dan kita akan tanggapi orang ini. Katanya Islam itu adalah agama menteror dan Islam itu datang dari syaitan. Nauzubillahi min dzalik. Yang pertama, Islam agama teror. Kalau misalkan kita melihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bisa dikatakan Islam agama teror? Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Man adza dzimmiyan faqad azani, wa man azani faqad azallah." Kata Nabi, barang siapa yang mengganggu, salah satu bentuk gangguan itu bisa menteror, salah satu bentuk gangguan itu bisa menyakiti dan lain sebagainya. Kata Nabi, barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, kafir yang baik kepada umat Islam, kafir yang ingin hidup bersama-sama umat Islam dengan damai dan sejahtera. Kata Nabi, barang siapa yang mengganggu kafir yang seperti itu, maka dia seolah-olah mengganggu, kata Nabi. Jadi Nabi SAW menjadi jaminan orang-orang yang kemudian mengganggu kafir zimmi, kafir yang berbuat baik kepada Islam, kafir yang ingin hidup damai dengan Islam. Bahkan kata Nabi di terusan hadisnya, man azani, barang siapa yang menggangguku, kata Nabi, berarti dia mengganggu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah mengajak untuk bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana dikatakan agama teror sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan demikian. Lalu kemudian yang kedua, alhamdulillah, katanya umat Islam agamanya dari syaitan. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana bisa dikatakan demikian? Padahal kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berlindung dari kejahatan setan, dari keburukan setan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bahkan bukan hanya itu saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas mengatakan dalam Al-Quran, wala tattabi khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan sekali-kali engkau mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh nyata bagimu. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya, silakan. Gue tantang lu ya, Anwar Abbas, lu datang ke rumah gue. Lu udah tahu rumah gue di mana? Lu datang ke rumah gue. Lu tahu nomor telepon gue. Lu telepon gue. Lu suratin gue. Kita bisa ketemu di kantor polisi, kita bisa ketemu di gereja, maaf di tempat gua nggak ada masjid. Atau lu silahkan datang ke markas WAFM yang ada di Missouri. Jangan jadi pengecut lu. Mohon maaf, saudari yang kebalik, bukan Pak Anwar Abbas yang pengecut, akan tetapi Anda sendiri yang pengecut. Bayangkan, Anda berani-beraninya memfitnah Islam, bahkan mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Di mana? Di negara orang yang hukumnya berbeda dengan negara Indonesia, sehingga Anda dengan bebas luar biasa menghina, mengolok-olok agama Islam. Apa artinya? Anda pengecut. Kalau misalkan Anda berani, coba Anda mengolok-olok di Indonesia. Walaupun mengolok-olok itu tidak dibenarkan, tapi kalau Anda berani, coba di Indonesia. Coba hal yang sama Anda lakukan di Indonesia. Yakin Anda tidak berani.
Karena apa? Karena Anda di luar negeri, lalu kemudian Anda beraninya, bahkan dengan bebas ya mengolok-olok. Berarti dalam hal ini siapa pengecut? Pak Anwar Abbas itu melakukan hal yang baik. Pak Anwar Abbas itu melakukan hal yang sesuai dengan aturan. Ketika ada orang yang menghina, tidak dengan kekerasan, tidak dengan mengolok-olok, tidak lalu kemudian menghina kembali, tidak. Akan tetapi melaporkannya kepada hukum dan supaya diproses oleh hukum. Artinya apa? Di sini akhlak yang begitu luar biasa ditampilkan oleh Pak Anwar Abbas, bukan oleh orang yang mengaku katanya ajaran kasih. Baik, kita akan lanjutkan kembali bagaimana videonya. Silakan ya Hafila. Ini ekspresi ketakutan dan kepanikan ya. Silakan. Dikit kecil, muka kecil, lu cuma bisa mewek doang loh. Nah, di sini dia sudah menghina Pak Anwar Abbas. Ini sangat ngeri, Hafilah. Katanya ajarannya ajaran kasih, akan tetapi ya buktinya seperti itu. Kalau misalkan kita melihat dari tayangan-tayangan sebelumnya, katanya orang ini dibuka identitasnya oleh Pak Anwar Abbas. Dan kata orang ini, kata Suniti ini, tempat pekerjaannya pun juga sama dibuka oleh Pak Anwar Abbas. Padahal saya yakin 100% Hafilah, Pak Anwar Abbas tidak membuka identitas daripada Suniti ini. Siapa yang membuka? Ada seorang hacker yang kemudian dia tidak bekerja untuk MUI, tidak bekerja untuk pemerintah. Dia dengan kerelaan hatinya karena melihat Suniti ini begitu brutal menghina umat Islam, mungkin dia karena kesal dan sebagainya, sehingga dibukalah identitas daripada Suniti. Hacker ini ya hanya itu saja yang ia bisa lakukan. Bayangkan, Suniti ini kan jauh dari Indonesia dan dia di luar negeri, otomatis tidak bisa dijangkau oleh hukum. Lalu kemudian dia diperingatkan untuk tidak menista Islam. Tetapi apa kemudian yang ia lakukan? Dia semakin brutal untuk menghina Islam, untuk memfitnah Islam dan sebagainya. Makanya salah satu caranya ya tidak lain dan tidak bukan untuk membuka bagaimana identitasnya agar dia merasa jerak ya Hafilah, agar dia merasa ketakutan, dan memang sekarang ketakutan dia ya Hafilah. Dan kita lucu melihatnya. Kalau misalkan kita melihat dari pernyataan-pernyataannya, rasa-rasanya tidak pantas untuk diteruskan ya Hafilah, karena yang keluar itu na'udzubillah min dzalik, kata-kata kotor dan kata-kata kasar. Kita akan stop terlebih dahulu dan kita akan ambil poinnya bahwa sekarang penista agama Islam ini rupa-rupanya sedang ketakutan dan dia panik karena yang pertama, identitasnya sudah diketahui. Bahkan yang kedua, dia tempat tinggalnya sudah diketahui dengan pasti. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Setiap amal kebaikan pasti akan mendapatkan balasannya, dan setiap amal kejelekan walaupun sekecil apapun, dia akan mendapatkan balasannya juga. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.